Halo, nama saya Ikoman Prawira. Saya mengajar di SD Negeri 2 Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Sekarang saya akan menjelaskan tentang adaptasi pada makhluk hidup. Baik, sekarang selanjutnya adalah mengenai pengertian adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Selanjutnya, macam-macam adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Contoh, jenis paruh dan kaki burung, beragam tipe mulut serangga, aneka ragam jenis akar, batang dan daun pada tanaman. Adaptasi morfologi pada hewan. Yang pertama ada burung. Burung memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda disesuaikan dengan tempat hidupnya dan jenis mangsa yang dimakannya. Berdasarkan lingkungannya dan jenis makanan yang dimakannya, bentuk kaki burung dikelompokkan menjadi 5. Bentuk paruh kaki burung juga beraneka ragam. Keanekaragaman bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanan. Selanjutnya ada serangga. Untuk memperoleh makanannya, serangga memiliki cara tersendiri. Salah satu bentuk penyesuaian dirinya adalah bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Contohnya misalnya burung pengisap madu mempunyai bentuk paruh yang runcing dan panjang sehingga dapat memudahkannya untuk menghisap madu pada bunganya. Selain itu, contoh lainnya adalah kupu-kupu. Yang ketiga ada unta. Unta menyesuaikan diri dengan punduk yang sangat besar di punggungnya. Hal itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air di dalam suhu yang kering di gurun. Selanjutnya ada bentuk gigi. Gigi hewan karnivora mempunyai taring yang tajam. Berbeda dengan hewan yang memakan rumput, mempunyai geraham yang kuat. Selanjutnya bentuk moncong. Terenggiling besar makanya adalah semut, rayap dan serangga lainnya. Hewan ini mempunyai moncong yang panjang dengan ujung mulut yang kecil bergigi dengan lubang berbentuk celah kecil untuk menghisap semut dari sarangnya. Selanjutnya ada adaptasi morfologi pada tumbuhan. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada keropit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Contohnya kaktus. Cara adaptasi keropit antara lain mempunyai daun yang berukuran kecil atau bahkan tidak memiliki daun sehingga mengurangi penguapan dalam suhu yang sangat panas. Yang kedua ada hidropit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair, contohnya teratai. Cara adaptasi hidropit antara lain berdaun lebar, tipis, serta mempunyai banyak stomata. Yang ketiga ada higropit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab, contohnya paku dan lumut. Sekarang kita lanjutkan materinya, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ bisa bertahan hidup. Adaptasi ini berlangsung di dalam tubuh sehingga sulit untuk diamati. Macam-macam adaptasi fisiologi pada hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan dapat dibedakan menjadi karnivor,
pemakan daging, herbivore, pemakan tumbuhan, serta omnivore, pemakan daging dan tumbuhan. Penyesuaian hewan-hewan tersebut jenis makannya antara lain terdapat pada ukuran panjang, usus, dan enzim pencernaan yang berbeda. Baik, selanjutnya adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian organisme terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku macam-macamnya sebagai berikut. Yang pertama ada hewan bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan perubahan warna diri pada lingkungan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran musuhnya. Perubahan warna ini disebut juga mimikri. Selanjutnya hewan berikutnya adalah kalajengking. Kalajengking melindungi dirinya dari musuhnya dengan menggunakan sengatnya yang beracun. Selain itu ada contoh lainnya, misalnya kelabang, lebah, dan ular. Selanjutnya yang ketiga ada cumi-cumi. Cumi-cumi melindungi diri dengan mengeluarkan tinta ketika dikejar musuhnya. Dan yang keempat ada siput. Siput memiliki pelindung tubuh yang keras dan kuat yang disebut cangkang. Hewan jenis ini melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkang. Contoh lainnya adalah kura-kura dan penyu. Selanjutnya ada cicak. Cicak melindungi diri dengan memutuskan ekornya. Kejadian ini disebut juga autotomi. Jika seekor cicak dikejar musuhnya, dia akan secara otomatis memutuskan ekornya sehingga musuhnya akan terkelabui. Yang keenam ada ikan paus. Paus adalah mamalia yang hidup di air. Seperti hewan yang mamalia yang lain, paus bernafas dengan menggunakan paru-paru. Paru-paru tidak dapat mengambil air, tetapi paus menunjukkan dirinya di permukaan untuk mengambil oksigen. Selanjutnya ada hibernasi dan estivasi. Pada musim dingin banyak hewan yang hibernasi. Hibernasi adalah tidur yang panjang dalam waktu yang cukup lama untuk menyimpan energi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.